Teteh namanya saha? Ani Karyani. Ani Karyani, tong bersama-samanya. Teteh, sudah berapa lama ya ceritain tentang salon? Gimana ceritanya? Oh, saya buka dari tahun 2004 sampai sekarang. Alhamdulillah, ya Allah memberikan saya kesehatan di usia saya yang udah 52 tahun ini. Saya masih bisa mangkas rambut, bisa jualan, bisa menjalani kehidupan sehari-hari. Dari mana bisa ke Alian Salon? Dulu saya pernah kursus di salah satu salon di Jakarta. Salah satu salon ternama. Dulu saya pernah kursus di Pondok Gede, di Joni Andrea. Teteh kan di sana buka salon, terus sering berbagi-bagi gratis. Kenapa melakukan itu? Karena Teteh punya prinsip, orang yang tangannya di atas lebih baik dan Allah memberikan segala kemudahan sama orang tersebut. Dan saya mengalaminya itu semua. Jadi dengan kita berbagi kepada sesama, walaupun istilahnya hanya sebatas jasa, tapi Allah memberikan saya kemudahan, kesehatan, yaitu yang membuat saya semakin semangat untuk memberi, untuk membantu orang-orang di sekitar saya yang istilahnya ekonominya juga di bawah saya. Tapi kan untuk Teteh sendiri kan dalam keadaan keterbatasan, istilahnya rumah belum ada, itu juga salon kontrak. Teteh nggak takut rugi atau misalkan gimana gitu dengan cara seperti itu sehingga kita bisa? Karena itu tadi ya, saya ingin berbagi. Allah memberikan saya rezeki bukan dengan uang saja. Emang iya, dalam pendapatan sehari-hari saya tidak menentu, kadang dapat, kadang dalam satu hari itu hanya dapat 5.000. Itu tidak membuat saya miskin, justru dengan memberi saya tambah kaya dalam artian kaya hati. Saya bisa tambah semangat bekerja, semangat menjalani hidup. Untuk menutupi biaya Teteh sendiri, sementara kan untuk salon Teteh seringnya berbagi. Untuk menutupi kebutuhan sendiri, biaya kontrakan, atau misalnya untuk makan sendiri, gimana cara mengakali? Kalau untuk makan sehari-hari, di sini saya tidak perlu merasa bingung gitu. Soalnya di sekitar saya, karena saya dekat kebun, dekat sawah, saya bisa mencari genjer, ya seadanya aja. Kadang-kadang kita dapat ikan asin, kalaupun kita tidak dapat sama sekali ya saya puasa aja. Terus kalau masalah kontrakan ya alhamdulillah yang punya kontrakan juga mengerti, karena saya kekurangan bayar kontrakan dalam 1 bulan. Misalkan saya kurang berapa, beliau tidak jadi masalah gitu, bayar kontrakannya tidak jadi masalah. Apa yang Teteh dapatkan ketika Teteh melakukan satu kebaikan? Ada satu kebanggaan tersendiri, kebahagiaan tersendiri. Ternyata dengan kita membagi, kita merasa tenang, hati merasa nyaman, terus kita tidak merasa bersalah gitu. Misalkan ada anak yatim datang jauh-jauh, aku tanya dia tidak punya orang tua, ya Allah, berarti kan nasibnya jauh dari saya, bukan nasib dalam ekonomi, tapi karena keadaan anak sekecil itu udah ditinggal orang tua, ya di situ kita tergeraknya hati untuk memberi walaupun jasa hanya potong rambut sekian gitu, harga sekian. Untuk potong rambut sendiri apakah ada patokannya?
Kalau patokan biasanya sih 10.000 untuk dewasa, anak-anak 8.000. Tapi kadang-kadang ada yang nawar, terus ada yang setengahnya. Tapi ya kalau berkecualian untuk fakir, miskin, ya saya gratiskan. Kemudian untuk yang baju, itu gimana Teh? Kita jualan baju keliling gitu ya. Sebenarnya kenapa sih kita melakukan itu gitu? Itu kalau misalkan saya jualan baju, itu bajunya punya temen. Jadi beliau baik, dia memberikan saya satu pekerjaan lain. Jadi saya biasa kalau misalkan ada yang manggil ke tempat tersebut, misalkan saya sekalian bawa. Jadi sambil menuju ke tempat tersebut saya jualan. Jadi sambil lalu gitu, enggak saya tiap hari datang ke situ. Jadi kalau misalkan ada yang manggil ke tempatnya si Ibu A, jadi saya sekalian bawa baju-baju. Teh, nanti kan sekarang Teh tinggal sendirian. Apa yang membuat Teh jadi orang yang kuat? Ya, membuat saya kuat itu karena mungkin karena dari pengalaman hidup dia yang selalu menjadi tulang punggung, bertahun-tahun jadi tulang punggung, mengurus anak. Alhamdulillah sekarang dia udah bekerja walaupun di tempat orang lain, juga membuat saya kuat. Almarhum ibu saya dulu, beliau suka memberi wejangan tentang apa itu arti hidup. Untuk kuat menghadapi kenyataan hidup. Sifat apa yang Teteh tiru dari sosok seorang ibu dan apa yang selalu Teteh ingat? Memberi. Ibu selalu bilang, almarhum ibu selalu bilang, dengan memberi seolah-olah kita menabung di akhirat nanti. Segede biji sawi pun kalau kita ikhlas, satu waktu Allah menghisapnya, insya Allah akan jadi penolong buat hidup saya nanti, buat di akhirat nanti. Kalau masalah rezeki, uang, misalkan harta benda yang lainnya, seiringnya waktu akan habis. Tapi kalau kebaikan, sampai kita meninggal pun akan mengingatnya.